Baik, yang pertama adalah istilah-istilah kejahatan di bidang IT. Phishing merupakan kegiatan penipuan dengan cara menyamar menjadi entitas terpercaya. Biasanya dilakukan lewat situs web, teks maupun email, dengan tujuan untuk memperoleh data pribadi seperti password maupun PIN ATM dan semacamnya. Lalu yang kedua ada hacking. Hacking merupakan kegiatan memanipulasi sistem atau jaringan secara ilegal dengan tujuan untuk mendapat akses atau data pribadi. Kegiatan hacking ini biasanya dilakukan oleh satu orang individu atau kelompok. Lalu yang ketiga ada defacing. Defacing merupakan kegiatan mengganti atau mengubah tampilan website secara ilegal. Biasanya, pelaku defacing akan mencari celah suatu website untuk menyisipkan file. Lalu yang keempat ada carding. Carding merupakan kegiatan praktik pencurian informasi kartu kredit ataupun debit. Biasanya, pelaku carding menggunakan informasi tersebut untuk keperluan pribadi seperti bertransaksi secara ilegal tanpa pemilik kartu kredit tersebut tahu. Lalu yang terakhir ada SQLI. SQLI merupakan sebuah serangan terhadap basis data dengan cara menyisipkan perintah SQL dengan tujuan untuk mendapatkan akses atau merusak basis data tersebut. Kejahatan di bidang TI sendiri memiliki ciri-ciri unik atau karakteristik sendiri. Dari ruang lingkupnya sendiri, kejahatan di bidang TI ini bisa dilakukan dari mana saja, dari negara mana saja, jadi cukup sulit untuk menentukan hukum yang berlaku. Selain itu, kejahatan ini cenderung tidak menimbulkan kekacauan yang dapat terlihat secara langsung, sehingga tidak banyak menimbulkan ketakutan. Lalu orang atau pelakunya biasanya sulit untuk diidentifikasi. Namun, pelaku kejahatan di bidang TI sudah pasti ahli dalam bidang internet ataupun komputer. Lalu, cara mereka melakukan kejahatan ini hanya dipahami oleh orang-orang yang paham teknologi informasi. Lalu yang terakhir ada kerugian yang dapat ditimbulkan mereka bisa sangat luas, dari segi ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Saya Setara Merdekawati akan melanjutkan materi sebelumnya, masuk pada bagian cybercrime menurut para ahli. Menurut buku aspek-aspek pidana di bidang komputer yang ditulis oleh Andi Hamzah, dalam buku yang tersebut Andi Hamzah mengartikan cybercrime adalah sebuah kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer yang ilegal. Kemudian yang kedua dikutip dari buku Investigating Real Crime yang ditulis oleh Peter Stephenson, mengartikan cybercrime adalah sebuah kejahatan yang ditujukan pada komputer atau sistem komputer itu sendiri. Dan masih banyak lagi pendapat ahli lainnya yang bisa kalian cari di internet. Di zaman seperti sekarang ini yang apa-apa serba digital, kejahatan tidak hanya terjadi di kehidupan nyata kita. Ternyata kejahatan di dunia cyber itu banyak sekali terjadi. Saya akan menyebutkan beberapa aktivitas cybercrime yang sering terjadi di lingkungan kita. Yang pertama ada penipuan, fraud, yaitu pelaku akan menipu korban dengan cara apapun untuk mendapatkan sebuah informasi yang mereka butuhkan. Biasanya yang sering terjadi saat ini, phishing, scamming, dan lainnya. Yang kedua ada spamming. Apa itu spamming? Spamming adalah penyebaran email secara terus-menerus, entah pesan teks, telepon, atau postingan yang tidak diinginkan. Biasanya spamming ini bertujuan untuk melakukan pemasaran atau penipuan. Mungkin banyak dari kita yang pernah menjadi korban spamming, entah menerima telepon terus-menerus dari nomor tidak dikenal, menerima SMS secara berulang setiap harinya. Itu merupakan contoh spamming. Yang ketiga ada carding. Carding adalah pencurian data kartu kredit atau debit yang biasanya hasilnya akan digunakan si pelaku itu sendiri untuk berbelanja online atau bertransaksi lainnya. Salah satu langkah metode dari carding itu dengan cara menyisipkan sintaks SQL itu sendiri ke beberapa website yang telah terdeteksi adanya kerentanan pada bagian SQL. Selanjutnya ada aktivitas defacing, yaitu merubah tampilan awal website yang semulanya normal menjadi file yang telah diupload oleh defacer itu sendiri. Pertama, defacer akan melakukan testing terhadap web yang akan di-deface. Entah web tersebut mempunyai kerentanan di mana, mereka akan mengetahui hal tersebut. Ada banyak sekali metode yang biasanya digunakan oleh para defacer ini untuk mendeface sebuah website. Selanjutnya, biasanya defacer akan mengupload file mereka, entah berbentuk JPG, HTML, atau PHP, dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada cyberstalking. Kenapa cyberstalking ini bisa dikategorikan sebuah kejahatan? Karena cyberstalking ini sendiri biasanya itu aktivitasnya bisa berupa pengiriman ancaman terhadap sang korban,
kemudian penyebaran informasi pribadi, penggunaan akun palsu untuk masuk ke dalam ranah pribadi digital korban, atau teknik-teknik hacking lainnya. Dan kegiatan tersebut dapat sangat mengganggu kehidupan korban, menimbulkan rasa kekhawatiran, dan lainnya. Yang terakhir ada illegal content. Di platform manapun pasti mempunyai illegal content. Tontonan yang kita tonton setiap hari pasti ada illegal content. Entah itu reupload karya orang, atau postingan yang tidak senonoh, postingan yang tidak memiliki etika, seperti membuang-buang makanan, penistaan agama, dan lainnya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sophie. Perkenalkan, nama saya Sofia Zulfa dengan NIM 22552011110018. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Setara Merdekawati. Di sini saya ingin membahas tentang penanggulangan. Penanggulangan dari kejahatan di bidang IT, yaitu ada tingkat individu. Tingkat individu ini meliputi yaitu memperkuat kesadaran cyber. Individu dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko keamanan cyber dan praktik terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak secara teratur, dan waspada terhadap phishing. Lalu selanjutnya itu menggunakan perangkat lunak keamanan, yaitu menginstal perangkat lunak keamanan seperti antivirus, firewall, anti-malware, dan membantu melindungi perangkat individu dari serangan cyber. Selanjutnya yaitu ada tingkat institusi, yaitu menerapkan kebijakan keamanan. Institusi seperti perusahaan, sekolah, organisasi pemerintah dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan informasi yang ketat, termasuk kebijakan tentang penggunaan kata sandi, akses data, dan kebijakan anti-phishing. Selanjutnya adalah pelatihan dan pendidikan. Nah, untuk pelatihan dan pendidikan ini memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan atau anggota organisasi untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang risiko keamanan praktik dalam melindungi data sensitif. Lalu melakukan audit keamanan. Untuk melakukan audit keamanan secara teratur untuk mengidentifikasi kerentanan sistem dan infrastruktur dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya ada tingkat global. Tingkat global itu kerjasama antar negara, yaitu negara-negara dapat bekerja sama untuk memperkuat hukum dan kebijakan keamanan cyber, pertukaran informasi intelijen, dan mengejar pelaku kejahatan cyber lintas batas. Selanjutnya ada kerjasama industri. Kerjasama industri teknologi keamanan dapat bekerja sama untuk mengembangkan standar keamanan yang lebih baik, alat keamanan inovatif, dan berbagi informasi tentang ancaman keamanan. Selanjutnya yaitu pendidikan dan kesadaran publik. Mengedukasi masyarakat global tentang risiko keamanan cyber dan cara melindungi diri mereka sendiri dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan cyber secara keseluruhan. Contoh konkretnya bisa berupa pemerintah menerapkan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi seperti GDPR di Uni Eropa. Perusahaan teknologi mengembangkan alat keamanan baru untuk mendeteksi dan mencegah serangan phishing. Organisasi dari non-pemerintah mengadakan kampanye kesadaran cyber di sekolah dan komunitas untuk mengerjakan praktek dan keamanan online secara umum. Demikian video dari kelompok kami. Semoga penjelasan-penjelasan kami tentang kejahatan cyber dapat dipahami dengan mudah. Saya tutup video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.